Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Gimana lebarannya? Ini pada lebaran semua? Di rumah aja, Bu. Di rumah aja? Nggak ada yang pulang kampung ya? Atau sudah pulang kampung? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Ya, karena masih suasana lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin ya. Kalian sudah lihat nilai UTS-nya? Belum, Bu. Belum ada yang lihat ya? Ya, coba tampilkan dulu wajahnya. Saya mau ngelihat suasana lebaran. Udah pakai baju baru atau wajah baru? Oke, biar kita screenshot dulu ya untuk absen. Senyumlah Vicky. Oke, bentar ya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang mau disampaikan nggak kendala selama UTS atau selama proses mengerjakan tugas studionya? Durasinya, Bu, kemarin. Durasi pengumpulan? Iya, Bu, durasi videonya kan 10 menit maksimal. Oh Cuman iya, saya yang 30 menit aja buru-buru. ya nggak masalah sih. Yang penting yang disampaikan lengkap ya. Ada yang 20 menit, 15 ya, 15. Ida berapa menit? 13 menit, Bu. 13 menit. Itu pun buru-buru. Iya. Nampak memang dipaksakan. Oke, nggak ada masalah soal menit. Cuman saya jadi lebih lama aja meriksa, cuman kalian lebih maksimal menyampaikan tugasnya ya. Nggak apa-apa lah. Oke, saya bisa tolerir untuk soal ini ya. Soal waktu, durasi, pengumpulan UTS-nya dalam bentuk video. Baik, saya sudah nilai hasilnya. Yang belum ada ngasih, kayaknya semua yang hadir di sini sudah ngumpul UTS. Ada yang belum itu Azizur Rahman. Ini orangnya ada apa enggak ini ya? Febriwati Pandiraja Sihite, Fajar Sembiring, Rabia Fadil Ramadan, dan Vicky Warahan. Ini kalau nggak ada UTS-nya, itu otomatis gagal. Jadi coba diselamatkan kawan-kawannya ya, diingatkan. Rencana saya pertemuan hari ini untuk menanyakan kendalanya apa, kenapa kalian yang berlima ini bisa mengumpulkan video, sementara yang 5 lainnya tidak bisa mengumpulkan, masalahnya apa. Nah, untuk Ahmad Wildan, kenapa suaranya nggak ada di videomu? Nggak bisa saya, Bu. Rusak mic-nya, Bu. Di laptop, Bu. Mic handphonemu rusak. Oh, Bu. Mic laptop, Bu. Mic laptop. Iya, Ya. Bu. Kalau kita arsitek ini nggak pernah ini ya, harus berpikir kreatif ya, kere gitu, tapi aktif ya. Jadi kalau kendala kecil-kecil begitu, cari akal. Gimana caranya tetap ada hasilnya maksimal, suara dan gambar. Karena namanya presentasi ada suara, ada gambar, ada mimik wajah ya. Saya jadi bisa lihat kalian seberapa serius ketika menyampaikan ketika ada videonya. Jadi ada teknik presentasi itu dia video pakai handphone saja direkamnya. Ya, pakai rekaman gimana, ada beberapa yang pakai akal begitu ya, nggak mesti pakai laptop dia buat video. Ya, dia pakai video handphone saja direkam ketika presentasi di papan tulis. Ya, tekniknya kamu tetap harus pikirkan supaya bacaan atau karya kamu itu terbaca saat presentasi. Gitu ya, jadi jangan mudah menyerah ya. Ya, Bu.
Oke. Saya akan evaluasi dulu. Saya mulai dulu dari hari ini kita akan belajar pertama mengevaluasi UTS kalian. Karena tugas studio ini kan terkait ya, sampai nanti di akhir tugasnya sama terus. Nah, kalau tidak selesai di awal, analisa, konsep, baru sampai ke bentukan, sampai akhir pun dia nggak selesai. Jadi kita perbaiki lagi UTS-nya, dan tentunya kalian kalau sudah memperbaiki UTS, ada penilaian juga untuk UTS-nya ya. Jadi masih ada kesempatan memperbaiki. Kemudian hari ini kita akan belajar bagaimana membuat gubahan massa. Nah, itu sudah beberapa orang sudah nampak sampai gubahan massa. Saya akan coba kita belajar bersama bagaimana gubahan massanya itu lebih punya banyak alternatif ya. Nah, jadi kalau arsitek ini jangan satu aja gitu idenya. Kita nggak boleh terlalu membanggakan karya kita. Kita perlu juga pertimbangan orang lain untuk melihat atau mengkritik desain kita ini udah bagus apa enggak, atau perlu peningkatan di sisi mana gitu. Jadi tetap terbuka untuk perubahan-perubahan. Kemudian hari ini kita akan belajar bagaimana membuat presentasi secara 3 dimensi. Jadi ini sudah praktek ya. Ini nggak bisa diajarin, kalian harus coba dulu untuk membuat maket. Tahu ya maket ya? Miniatur dari desain kalian. Karena ini pada tahap konsep gubahan massa, bukan maket dalam bentuk detail ya, tapi pada bentuk massa bangunannya saja, kotak-kotak atau bulat, gambaran besar dari bangunan yang akan kalian buat, dan itu terkait dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk membuat gubahan massa, kalian harus belajar dulu bagaimana berpikir kreatif. Ini arsitek ya, harus berpikir kreatif. Punya banyak cara untuk memberikan ide. Itu gambaran singkatnya. Oke, sebentar saya coba dari penilaian UTS dulu ya. Boleh kalian tutup videonya. Nanti kalau ada diskusi tanya jawab baru kita ya. Ini biar maksimal ya presentasinya. Juhar ada ya? Mulai dari Juhar dulu. Oke, ini Juhar sudah mengeluarkan gubahan massa. Ini saya acak nih dari urutannya ya, dari urutan presentasinya. Sudah ada gubahan massa, mengambil bentuk segitiga, segi empat. Nah, keluarnya bentuk ini, kenapa bentuk ini, kenapa nggak lingkaran, kenapa nggak jajaran genjang, itu harus ada alasannya ya Juhar. Kemudian ini dibentuk dalam bentuk 3D, terus ditambahkan. Juhar ada Juhar? Coba saya tanya dulu ini. Ada Bu. Ini maksudnya apa nih masa yang tinggi ini? Nah itu pada bagian belakangnya Bu, dia kan kalau misalnya pada bagian bawahnya itu kayak ruang-ruang kantor gitu Bu. Dia yang atasnya itu unit apartemennya Bu. Fungsi apartemennya, fungsi utama. Ya, Nah, di dalam pemilihan gubahan massa, caranya sudah benar. Artinya gini, kalau kita membuat gubahan massa, bagian yang paling fungsi utama dari bangunan itu harus dominan. Dominan itu kalau kita melihat, kita langsung tahu ini pasti apartemennya nih gitu. Terus dia menonjol, ini kan menonjol ya, tinggi sendiri, tinggi dan berada di tempat sudut ya, menyudut. Nah, untuk fungsi di situ sudah bisa lah ya, Juhar. Kemudian ini entrance-nya ya. Iya Bu, itu pada bagian pintu masuknya Bu. Pintu masuk. Nah, ini kenapa dibelah begini? Ya Bu, karena dari penggabungan segitiganya itu Bu, dia biar nggak kayak kaku kali gitu Bu bangunannya. Ya.
Baik, kalau kita buat gubahan massa, ini terserah deh ya urusan di sininya ya. Tetap munculkan site-nya ya, lokasi lahannya, bentuk lahannya itu gimana, di mana jalannya, di mana garis dari lahan itu. Seperti ini ya. Jadi Johar buatnya di yang terakhir nih, di slide yang terakhir. Harusnya setiap gubahan massa dia muncul. Dan letaknya di site itu di mana? Sekarang saya perlu jelaskan di sini. Misalnya ini site plan ya, ada jalan, ini jalan bener ya. Ini juga jalan ya, tanda panah ini ya. Iya Bu. Di sini ada fungsi bangunan. Iya Bu. Coba nanti di dalam bentuk 3 dimensinya nanti akan terbantu kalau kamu buatnya dalam bentuk maket. Kalau di sini ada bangunan, di sini ada bangunan, terus ada bangunan yang menyempil begini kesannya seperti apa? Enak nggak ditengok oleh mata? Jadi prinsipnya ketika kita mendesain itu ada dia istilahnya keseimbangan. Di pertemuan yang lalu saya pernah jelaskan. Kita ini cara memandang sesuatu itu melihat pada keseimbangan. Kita nyaman kalau melihat sesuatu itu seimbang. Seimbang itu tempat istirahatnya mata. Jadi yang indah itu biasanya memiliki keseimbangan. Nah, di sini apakah nanti muncul keseimbangan itu dengan adanya bangunan sekitarnya? Ini dari segi lahan aja ini nggak seimbang ya, Johar ya. Di lahannya aja dia lebih ke sudut ini. Jadi ini fungsinya apa? Artinya berat ke sudut. Maksudnya Bu nanti kalau untuk fungsinya di situ kayak ini Bu, kayak lahan parkir sama taman-taman gitu Bu. Ya. Ya silakan nanti coba diinikan lagi, dipertimbangkan ya. Karena kita nggak boleh melihat sebuah lokasi itu hanya pada tapak itu sendiri. Kalau sudah bangunan fungsi begini, dia harus melibatkan tata ruang kota. Nyaman nggak mata melihat bangunan ini dalam posisi seperti ini? Jadi nanti di dalam tugas maket, kalian harus membuat maket di sekitar bangunan ini. Misalnya ada bangunan 4 lantai, kalian buat aja bentuknya 4 lantai sehingga posisinya di mana kira-kira saja, perkiraan ya. Kan sudah bisa survei ya, sudah ada survei dan ada Google Map. Letakkan di kiri kanan atau di sisi-sisi yang berhubungan dengan bangunan ini. Jadi bisa dilihat seimbang nggak, nyaman nggak lo bentukan bangunan ini atau kalau diletakkan menyudut begini. Begitu ya Johar? Iya Bu. Itu dari posisi lahan, dari posisi ininya juga. Nah ini ada keseimbangan nggak dengan bentuk seperti ini? Ini dari bentuk satu massa aja ya. Nah, menurut Johar ini seimbang nggak? Paham nggak artinya seimbang? Maksudnya Bu yang dari unit fungsinya gitu Bu. Dari bentuk massa ini, seimbang tidak ini? Kalau menurut saya seimbang sih Bu. Seimbang. Menurut siapa? Vicky. Menurut Vicky seimbang nggak ini? Bentuk massa seperti ini? Gimana Bu ya? Jujur aja. Terlalu ini sih Bu, yang apartemennya itu Bu gitu, terlalu sudut ya Bu ya. Terlalu ini sudut. sih. Menurut Ida, seimbang nggak ini? Menurut saya sih kurang Bu, karena masa sudutnya paling tinggi gitu, jadi kayak lahan yang selebihnya pendek gitu, jadi kurang seimbang. Nah, Posisi. untuk Ida, gimana cara menyeimbangkannya? Mungkin kalau menurut saya untuk posisi bangunan yang tingginya itu bisa diletakkan di tengah bangunan persegi yang di bawahnya itu. Di tengah, ya. Begitu caranya ya, Johar. Caranya salah satu begitu. Jadi bangunannya simetris.
Seimbang itu paling mudah didapat caranya dengan membuat bangunan simetris. Sama sisi. Sisi kiri sama sisi kanan sama bentuknya, sama berat masanya, begitu ya. Atau sisi depan atau belakang begitu. Nah, bisa mendapatkan keseimbangan dengan asimetris. Tapi ada tekniknya sendiri. Tahu ya asimetris ya? Kiri dan kanan berbeda. Ini saya ambil contoh ya. Misalnya ini kita ambil bentuknya tampak ya. Ini udah masuk ke guban massa ya. Nah, tadi kalau usulnya siapa? Si Ida kan di tengah ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau si Juhar pengen buat bangunannya asimetris. Ini kalau bangunannya simetris kan gampang aja. Kiri dan kanan ini kan simetris ya. Jadi ada sumbu dia, ini sumbunya. Kita kasih merah deh biar nampak. Nah, inilah sumbu mata kita itu di sini nih. Jadi kalau kita melihat bangunan ini nyaman. Jadi umumnya mata manusia begitu. Melihat keindahan itu sesederhana itu. Nah, misalnya mau bikin bangunannya nggak simetris, kiri kanan tuh beda. Nah, misalnya di sini kecil. Di sini nah, buatlah bentuknya seperti ini ya. Ada gini ya. Asimetris. Nah, gimana supaya seimbang? Ini seimbang nggak? Seimbang, Bu. Kalau saya buat begini seimbang nggak? Masih seimbang nggak ini? Masih sih. Hah? Masih, Bu, menurut saya. Menurut siapa ini? Juhar. Seimbang nggak ini Juhar? Enggak, Bu. Gimana cara menyeimbangkannya? Disamaratakan, Bu. Disamaratakan, diturunkan di tingginya gini. Dibuat bentuknya gini juga. Itu namanya simetris. Sekarang kan kita mau bikin asimetris. Jadi pada posisi begini, prinsipnya kalian lihat kalau kalian belajar pernah main ayunan, tahu ayunan? Pernah main ayunan nggak ini? Pernah, Bu. Bukan ayunan apa ya? Ayunan yang jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit itu begini. Mainan waktu kecil. Terus di sini ada nih, terus si Juhar duduk di sini ya kan? Baru si Vicky duduk di sini. Pernah main ini? Pernah, Bu. Nah, kalau misalnya yang di sini orangnya lebih besar, seimbang nggak? Enggak, Bu. Gimana caranya supaya seimbang? Ini pasti melorot ke sini kan, turun ke sini ya kan? Kalau ininya besar. Gimana caranya supaya ini seimbang? Yang kecil maju ke depan, Bu. Yang kecil maju ke depan, Yang besar, yang gede maksudnya maju ke depan. yang gede maju ke depan, baru dia bisa seimbang ya. Oke, kita buat gitu. Baru dia bisa seimbang. Kalau posisinya di sini. Nah, prinsip di massa juga seperti itu, ditampak. Ini harus maju sedikit ke sini. Biar suasananya, matanya enak nengoknya. Kalau di dalam bentuk asimetris. Sudah? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, kita lihat ya perbandingannya ya. Ini masalah rasa ini, estetika. Kalau Anda tadi buatnya si segitiganya di sini. Mana lebih nyaman? Bisa nggak lihat perbedaannya antara dua ini? Terasa nggak matanya itu berubah suasananya? Nah, ini saya hapus dulu.
Bisa dilihat nggak perbedaannya? Ini yang A, yang paling kanan dan yang paling kiri. Mana lebih nyaman dilihat? Terasa nggak cara kita melihatnya? Coba tutup satu layarnya, lihat yang sebelah kanan aja, baru lihat yang sebelah kiri aja. Bisa ngerasain perbedaannya? Bisa Bu. Bisa ya, jadi sesimpel itu. Kalau nggak bisa, ya kayak bilang saya kalau nggak bisa bilang ya, nanti saya cari cara menjelaskannya supaya tetap kalian bisa. Namanya studio. Oke, nah ini saya kasih tanda kuding untuk perubahan di Johar, tapi ini bisa jadi pembelajaran buat yang lain untuk merubah analisanya. Jadi ini berlaku untuk kalian semua, bukan hanya Johar. Jadi gubahan masanya itu gambarkan garis tapaknya, karena setiap tapak itu unik. Jadi membuat gubahan massa ini bisa dengan cara merespon bentuk tapak, bisa dengan cara menyesuaikan bentuknya dengan konsep kalian, tema kalian apa. Nah, yang dibuat si Johar ini sepertinya dia punya konsep untuk bentuk bangunan. Boleh, hanya saja kan tadi saya tambahin supaya diperkuat bagaimana dia membangun keseimbangan. Untuk hierarkinya sudah oke, sudah ada dominasi di sini, namun untuk keseimbangannya belum dapat. Nah, kemudian untuk perhitungan, yang ini tolong diperjelas ya, ini perhitungannya ya. Yang begini kan saya nggak tahu, ini kali-kalinya dapatnya dari mana ya. 22, sementara di maksimum bangunan di sini dapatnya 20 lantai. Kenapa jadi 10 lantai? Nah, ini jadi pertanyaan saya. Kenapa Johar? Kan diizinkan tuh 20 lantai, kenapa jadi tinggi maksimum 10 lantai? Ada beberapa yang begini nih. Ya, nggak bisa jawab ya. Coba dipikirin ya, kita percepat aja karena banyak materi hari ini. Oke, nah ini silahkan. Zoningnya sudah banyak ya, membuat zoning secara horizontal. Cuman masih tidak ada yang beberapa tidak bikin warna. Zoning itu buat warna ya supaya mudah ya. Analisa kalian juga semua berikan warnanya, karena di situ perlu simbol dan warna itu teknik kita menggunakan bahasa ya. Bahasanya arsitektur begitu, warna, bentuk, simbol. Jadi dimaksimalkan. Apalagi di zona ini buat saja warna-warnanya ya, dibuat, dilengkapi. Nah, ini zona horizontal. Untuk bangunan yang bertingkat seperti ini ada juga zona vertikal. Di pengumpulan tugas kemarin ada yang sudah sampai membuat zona vertikal. Ketika UTS semuanya jadi zona horizontal. Jadi ditambahkan ya zona vertikalnya ya. Dan kalau kalian bisa coba buat di dalam bentuk massa bangunan ini, zonanya itu nampaknya di mana. Jadi hubungan zoning dan gubahan massa ini terkait. Bukan hal yang terpisah. Dia mendukung keluaran konsep yang baik. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa Bu. Ya. Jadi silahkan diperbaiki kalau ingin perbaikan nilai UTS-nya ya. Nah, ini bahasa ya, ini saya nggak pernah istilah dengar itu jadi kaku. Ini Johar silakan perbaiki. Nah, Ida sudah punya massa. Nah, ini juga sama ya. Coba buat hubungkan antara zoning dengan gubahan massa. Jadi ada zoning vertikal. Terus di gubahan massamu itu bisa nggak kamu buatkan zoningnya, di mana area zoning itu. Jadi buat halaman tersendiri ya, yang ini sudah oke, tambahkan halaman baru dengan zoningnya. Nah, untuk analisanya, buat lebih menarik lagi ya Ida ya, kasih warna, jangan polos-polos begini. Nah,
ini beberapa nih saya ingatkan. Kalau kita analisa tapak, analisa kondisi lahan, arah mata angin harus selalu muncul. Ya, jadi perhatikan nanti UTS-nya, perbaiki kalau tidak ada mata anginnya. Itu wajib ada. Membuat teknik warna yang tepat ya. Kemudian ini siapa namanya? Diki Lesmana masih Iya, Bu. online. Nah, deskripsi proyek itu seperti ini ya, bukan ini analisa ini. Analisa tapi kamu narasikan. Deskripsi proyek itu penjelasan singkat tentang proyek yang kamu kerjakan. Fungsi bangunannya apa, pemiliknya apa, gunanya apa, nah fungsi tambahannya apa, fasilitasnya apa. Kamu buatnya misalnya ini apa, hotel apa apartemen? Hotel, Bu. Nah, hotel kan tidak semuanya fungsinya hanya hotel. Ada gedung pertemuan, ada kolam renang, ada lapangan parkir, ya kan? Hal-hal seperti itu diuraikan di sini. Lokasi, terus batas-batasnya, misalnya di utara berbatasan dengan apa, di selatan berbatasan apa, itu deskripsi proyek. Jadi diperbaiki ya ini ya, sama yang lain juga yang masih seperti ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau kita nanti bikin skripsi, deskripsi proyek ya ini sama ya, sama aja dalam bentuk analisa maupun dalam bentuk penugasan studio maupun skripsi. Nah, ini tadi contohnya ya, si Diki ini membuat analisa site tapi tidak ada arah mata anginnya. Mata anginnya tetap muncul ya, walaupun sudah kamu gambarkan di sini matahari, terus di atas ya, di mana timur, barat, dan selatannya. Jadi mata angin itu digambarkan saja di sini. Nah, kalau tadi di sini kamu buat di lahan, di potongan nampak kan mataharinya, posisinya di mana? Iya, Bu. Ya, mana tenggelam, mana terbit. Ini zoning, sudah kasih warna. Ini organisasi ruang, kita akan pelajari ini minggu depan, tapi prinsipnya organisasi ruang ini tanda panahnya terhubung ya, terhubung semua. Jangan tiba-tiba toilet umum masuk kolam renang. Ini saya kalau bacanya, kalau dari toilet umum kita jumpanya mau masuk ke kolam renang, kita ke toilet umum dulu gitu. Apa nyaman enggak kan? Apa seperti itu. Nah, ini meeting room ya, pakai E ya. MEETIN. Bukan meeting pakai IMITIN. Salah nih cara penulisannya nih. Nah, untuk analisa hubungan antar ruang, ini diperbaiki, jangan pakai erat, tidak erat ya. Susah kita membayangkannya. Saya ganti kalimatnya atau kata-kata pilihannya itu dengan hubungan langsung, tidak langsung, atau tidak berhubungan. Apa yang dimaksud berhubungan langsung? Misalnya, sekarang kalian berada di ruangan apa? Ruang keluarga misalnya ya. Ruang keluarga, akses langsungnya apa? Teraskah? Kamar tidurkah? Atau kamar mandi? Apa saja yang berhubungan dengan ruang ini? Atau misalnya kamar ya, kamar berhubungan langsung dengan toilet pribadinya. Nah, jadi dihitemin, bukan berhubungan erat. Jadi ganti aja kata-katanya berhubungan langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung misalnya, untuk mengakses ruang tersebut kalian harus melewati ruang tertentu yang bersifat publik, misalnya koridor atau hall gitu ya, atau hal begini. Nah, jadi lebih mudah nanti ini digunakan ketika kalian membuat denah. Jadi ini fungsinya ke sana. Kalau sudah dibuat gini tidak ada hubungan, ya bisa digeser-geser di mana ya. Kemudian, nah ini yang membuat konsep ya, ini gubahan massa. Setiap pilihan gubahan massa itu ada maknanya. Kenapa lingkaran, kenapa segi empat, kenapa jadi dipotong. Gitu. Ketika presentasi itu kamu harus punya alasan yang kuat, dan kalau di sidang tugas akhir itu pasti ditanya, kenapa gitu. Untuk apa, fungsinya apa, estetikanya apa. Jadi konsep-konsep keindahannya itu dipertanyakan, dan juga filosofisnya ya. Nah, kemudian nih siapa? Wildan ya, Ahmad Wildan, karena nggak ada suara saya nggak bisa periksa gambar kamu. Jadi silakan perbaiki.
Untuk UTS sampai di situ, ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Sudah tahu apa yang harus dikerjakan? Bu, nanti perbaikan UTS-nya itu nanti dikirim kemana ya, Bu? Di e-learning saya buat halaman khusus nanti untuk pengumpulan UTS, perbaikan UTS ya. Di e-learning pertemuan 9. Bisa, Ida? Paham ya? Paham, Bu. Nah, saya tampilkan dulu. Oke, nah untuk perbaikan UTS, baca ya tadi ya saya sudah bacakan, terus kalian bisa baca ulang untuk mengingat. Semua bisa diakses di jawaban UTS kalian, itu saya kasih komentar. Nanti kalian bisa akses halaman untuk mengakses jawaban untuk perbaikan untuk UTS teman-teman kalian juga kalau buka linknya itu. Jadi dicoba dulu ya. Kemudian lengkapi yang kurang-kurang tadi, secara umum saya sudah sampaikan di pertemuan hari ini. Kemudian silahkan boleh diperbaiki secara digital, misalnya mau mewarnai ya silahkan. Mana yang lebih cepat dah. Tapi prinsipnya diperbaiki. Nah perbaikannya itu harus terlihat ya, jangan saya harus buka file yang lama. Jadi buat tulis perbaikannya, dikasih keterangan ini perbaikan. Nah, perbaikan itu seberapa maksimal kalian melakukan perbaikan, maka maksimal saya berikan tambahan nilai 10 poin. Jadi, kalau sekarang nilainya rata-rata 70, kalian 70 masih B ya. Kalian bisa dapat nilai A kalau memperbaikinya dalam hari ini. Ini kan sampai jam 12 ya, kuliah hari ini kan. Nah, kemudian kirimkan perbaikannya tidak bentuk video, dalam bentuk PowerPoint juga, tapi dikasih keterangan mana perbaikan halaman perbaikannya. Untuk siapa tadi? Wildan ya, Wildan namanya tadi, yang tidak ada suara. Kamu harus karena suaranya yang dikritik ya, yang disuruh perbaiki, maka kamu harus munculkan suaramu di situ ya. Ya, Bu. Ya. Oke, evaluasi UTS sudah. Kita masuk ke bagaimana berpikir kreatif ya. Ini untuk teman-teman kalian remedial ITS. Nanti loh kalau karena nggak ada yang datang di sini ya. Berpikir kreatif. Saya tadi sudah sampaikan kalian siapkan kertas untuk sketsa dan juga pulpen. Masih ada di samping kiri kanannya. Udah, Bu. Nah, kita ada waktu untuk praktek ya sebentar. Nah, berpikir kreatif atau dalam bahasa ilmiahnya divergent thinking adalah metode atau cara berpikir menghasilkan ide-ide kreatif dengan mengeluarkan ide-ide sebanyak-banyaknya. Bebaskan pikiran kalian dari aturan-aturan yang ada selama ini. Buat saja misalnya hal-hal yang mungkin kadang konyol, tidak aneh, dibebaskan. Bebaskan dulu dan jangan terikat pada norma-norma, misalnya gelas itu untuk minum gitu. Jadi fungsi gelas hanya untuk minum. Padahal gelas itu bisa kita pakai untuk misalnya pot bunga gitu ya. Apalagi gelas bisa dipakai untuk apa? Banyak hal ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita gunakan. Nah, ini ada dua objek yang dicontohkan ya. Bagaimana dua objek ini bisa diterapkan untuk belajar berpikir kreatif atau divergent thinking. Nanti ini akan berguna untuk kalian membuat gubahan massa yang lebih kreatif. Jadi yang sekarang mungkin sudah oke, tinggal dibuat lagi alternatif atau hal-hal yang lebih ini ya, lebih ide baru gitu, tambahan ide baru. Nah, oke. Ini tahu semua ya, pernah melihat bentuk ini ya, cup ya. Kalau minum atau ngopi atau ngeteh di luar ada ya. Nah ini batu bata tapi ada bolong-bolongnya.
Caranya begini, harus fokus. Dia tuh matikan semua hal-hal yang bisa mengganggu, misalnya suara, bising. Jadi dalam kondisi nyaman, tidak ada kebisingan, tidak ada hal yang merubah aktivitas, atau misalnya ada WA yang akan berbunyi ya, itu hindari selama 5 menit dulu, hanya 5 menit. Kemudian pikirkan dari gambar tadi ini, dua gambar ini, 5 fungsi atau sampai 10 fungsi dalam waktu 5 menit. Apa fungsi yang bisa digunakan selain dia hanya berfungsi sebagai gelas atau dinding bata? Di luar fungsi yang biasanya atau didesain untuk digunakan. Ini kan didesain untuk dipakai minum. Kalau batu bata kan didesain untuk dinding bangunan. Nah, coba pikirkan alternatif lain, hal-hal yang mungkin kita gunakan dengan benda tersebut. Bisa 5, idealnya 10. Jadi ini latihan, Bu. Latihan ini bisa kalian lakukan selain di studio. Jangan berlebihan, jangan berlebihan, maksudnya jangan hanya terpaku pada itu ya, fungsi yang selama ini, terus gunakan imajinasi yang tidak biasa. Boleh sekonyol-konyolnya fungsi yang menurut kalian bisa gitu ya. Nah, digambarkan dan ada juga keterangan tulisannya, tapi dia adalah gabungan keduanya. Misal ini ya, untuk fungsi cup ini, apa saja ini bahasa Inggris ya contohnya ya. Nah, dia bisa gunakan untuk telepon, ya kan? Bisa untuk letakkan pulpen, ya kan? Baru bisa untuk pot. Dikasih gambar, baru dikasih keterangan keluarannya. Bisa untuk teleskop, kasih objek, terus ada tanda panah, baru dikasih keterangan, bisa teleskop. Bisa untuk, ini agak konyol ya kan, untuk simbolnya Iron Man yang kalau suka nonton film kartun Iron Man. Nah, bisa ditempel di dadanya. Nah, itu kan agak konyol ya, tapi silahkan. Kemudian bisa jadi gelang. Nah, ini bisa menjadi sarangnya semut. Bisa jadi topi di sini ya, atau bisa jadi untuk mal ya, menggambar, untuk membantu alat bantu gambar. Nah, ini bisa untuk jadi penjebak hewan. Itu bisa dibuat kacamata. Ini berapa fungsi yang dibuatnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 objek dalam waktu 5 menit. Nah, ya, untuk tugas kalian hanya 5 objek aja, maksimal 10 objek. Nah, ini misalnya pada fungsi bata. Bisa dibuat seperti ini, susunan bata ya. Bisa jadi tempat pulpen, bisa untuk nabok. Tahu nabok ya, untuk lempar orang ya. Bisa jadi kapur, bisa juga jadi alas untuk sesuatu yang panas, ya kan? Bisa jadi furniture, jadi kursi, bisa jadi dudukan, bisa jadi untuk apa nih? Paper white, untuk penahan kertas supaya nggak terbang. Sudah bisa dipahami sampai di sini cara membuatnya. Ini contoh untuk 2 objek ya. Sesederhana itu untuk berpikir kreatif. Jadi 5 menit ke depan kita akan belajar merubah objek menjadi hal-hal yang ini, ide-ide yang bisa digunakan dari objek tersebut. Dalam waktu 5 menit. Ini 9.53, saya pakai stopwatch 5 menit. Bisa kita mulai? Bu, nanya Bu, Ya, silakan. ini bisa dibilang konsep gitu ya Bu, gubahan masa juga atau gimana Bu? Juga Nanti kurang gubahan paham. masa, nanti kalian berpikir kreatif Ya, dulu. ini masih karena baru tahu juga sih Bu, jadi kayak belum paham juga Bu. Sekarang kalian simpan dulu soal gubahan massa. Sekarang kita belajar dulu bagaimana berpikir kreatif. Cara berpikir kreatif sudah.
Dari objek ini kalian bisa merubah fungsi, membuat fungsi alternatif sebanyak mungkin dari dua objek ini ya, atau dari satu objek ini. Siapa tadi yang ngomong? Vicky ya? Apa Vicky? Vicky Bu. Vicky ya? Sudah? Bisa ya? Udah Bu. Ini belum bicara gubahan massal. Kalian bicara belajar dulu bagaimana berpikir kreatif. Nah, siapkan kertas sama pulpen atau pensil sketsanya. Dalam 5 menit ke depan, saya akan kasihkan 5 objek, 6 objek. Kalian pilih salah satu dan buat ide kalian, 5-10 ide yang bisa digunakan dengan objek tersebut. Pada contoh ini, cangkir bisa dibuat dengan gambar seperti ini. Jadi sketsa kasar aja, tapi ada keterangan informatif ya, informatif. Nggak usah dilukis-lukis. Siap, Vicky? Bisa, Bu. Berarti penggunaannya nggak harus pakai bahasa Inggris kan Bu? Nggak usah lah. Kalimat. Ini bahasa Inggris, cuman contoh. Tapi bahasa yang kita mengerti ya, jangan pakai bahasa Arab ya. Saya juga nggak paham bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja ya. Ya Bu. Ya. Bu, berarti itu objeknya nanti Ibu yang ngasih lagi kan Bu? Berarti bukan antara dua itu kan Bu? Ada lagi? Bukan. Ini contoh aja. Nggak, ya jangan saya kasih ini lah. Ini kan kalian udah tahu ide-idenya. Mungkin sudah mentok lah idenya, udah ada banyak ya kan. Mau bikin apa lagi? Itu ada usulan nih. Cangkir ini bisa dibuat apa selain digambar ini? Bak rokok Bu. Asbak rokok ya. Oke, ada lagi? Selain dari yang dibuat si arsitek ini, Cetakan gitu Bu, cetakan kue karena baru lebaran ya. Bisa. Apa lagi? Ada lagi ya, ada mentok. Kalau bata, selain gambar ini, apa lagi yang bisa dibuat? Nggak ada ide? penyangga lilin gitu Bu. Penyangga lilin. Iya, bisa. Apa lagi? Dibebaskan pikirannya. Dudukan cagak kereta Bu. Dudukan cagak kereta. Boleh. Apa lagi? Ganjel pintu Bu. Ganjalan pintu. Kan banyak ya. Banyak ya ide-idenya sebenarnya ya. Oke, sudah siap? Bisa ya? 5 menit. Saya akan tampilkan objeknya. Pilih salah satu. Dari satu itu kalian buat 5 ide fungsi yang bisa digunakan dengan bentuk tersebut. Oke, kita mulai. Saya hidupkan dulu stopwatchnya ya, 5 menit, 5-10 ide. Silakan dimulai.
Oke, waktunya habis. Sudah siap? Siap tidak siap kumpul. Oke, silahkan. Hidupkan videonya, tampilkan ininya, hasilnya. Tunjukkan dulu semuanya, saya mau lihat seberapa jauh kalian buat. Karena di pembelajaran hari ini tidak ada salah benar ya, tapi harus mencoba. Coba tunjukkan ke layarnya, berapa yang dapat. Nggak ada yang kelihatan ini. Coba ditunjukkan pakai handphone atau laptop. Ini kalian bisa lihat nih ya. Nah, kertasnya begini. Oke, ada 5 ini. Juhar, Wildan, mana? Ida, belum nampak. Diki, coba agak ke atas. Ya, Ida juga dapat 5. Diki dapat 5 juga ya. Oke, Ahmad, Wildan sama Vicky. Mana Vicky? Coba tunjukkan. Dapat berapa? Hidupkan mic-nya Vicky, nggak kedengaran kamu ngomong. Wildan kemana ini Wildan? Tiga, Bu. Dapatnya 3. Oke, kita mulai dari Vicky. 3 itu apa aja Vicky? Kamu ngambil bentuk apa? Nomor berapa? Coba tengok tadi, Bu. Boleh tadi tengok, Bu. Gambar. Tunggu ya. Nomor berapa Vicky? Saya ngambil yang nomor 4, Bu. Ornamen ya? Yang cicak itu, Bu. Ornamen Iya, cicak. ornamen, Bu. Jadi fungsi apa? Coba tunjukkan ke layarnya satu-satu ya. Bisa nggak ini ya? Jadi Bisa fungsi untuk apa aja? ornamennya apa, Bu? Bisa digunakan untuk apa aja? Lebih ke ini sih, Bu. Kamu tunjukkan satu gambar, kan ada catatannya itu untuk apa? Kalau salah nggak apa ya, Bu? Nggak ada yang salah di sini ya, Vicky ya. Yang ada percaya diri. Coba. Ini, Bu, jadi kayak tuan cicak kan, Bu. Ornamen cicak gitu ya, Bu. Jadi kayak melepaskan ekornya gitu, Bu. Iya, digunakan untuk Digunakan untuk apa ya? Yang kayak penyambung satu ornamen gitu sih, Bu. Oke. Nanti kamu tampilkan di ini ya, di WA group. Terus apa lagi? Ada 3 tadi kan? Yang kedua apa? Jadi apa? Terus kayak bentuk apa, Bu? Pede saya, Bu. Gimana mau jadi arsitek nggak pede? Udah ada, Bu. Iya, silakan. Gambar bareng ada, Bu. Ini sketsa, silakan. Yang kedua fungsinya apa? Ya, Bu. Yang kedua fungsinya apa? Kayak jadi ini sih, Bu. Aduh. Kan kamu sudah gambar, kamu tinggal sebutkan.
Kenapa lagi buka layar laptop? Yang di sketsa itu aja kamu jelaskan. Terus kan itu kan dari awal dari kayak cicak gitu kan, Bu, ornamen gitu kan. Mm-mm. Terus kayak berubah gini sih Bu, jadi suatu apa ya? Jadi suatu kayak kecebong itu sih Bu. Jadi kayak banyak gitu sih. Jadi kayak perubahan gitu. Coba lihat gambarnya. Oke, yang kedua jadi banyak. Yang ketiga dibuat jadi apa? Itu Bu yang tadi Bu yang kayak putuskan kayak mau melepaskan ekornya gitu Bu. Itu yang pertama. Berarti yang ketiga apa? Tadi putus ekornya, yang kedua banyak, yang ketiga Yang ketiga cuman gambar ornamennya tadi Bu. Ya pikir tadi kayak gambar ornamennya juga perlu. itu ornamen memang. Sekarang ornamen itu mau kamu fungsikan untuk apa? Apa bisa jadi jendela? Apa bisa jadi lantai? Apa bisa jadi atap? Apa bisa jadi gelas? Apa bisa jadi kursi? Kemungkinan jadi ini sih Bu kayak grids gitu sih Bu. Kalau gitu bisa Bu. Grids Bu. Kemungkinan itu banyak dan kamu jangan memikirkan satu kemungkinan. Kan saya tidak bilang hanya satu, mau pakai GRC, mau pakai apa, sekarang kamu bikin untuk apa? Saya tanya sama kamu, bisa nggak ornamen itu dijadikan pintu? Bisa Bu. Bisa. Coba kamu sketsa. Untuk jadi kursi bisa nggak? Dari jam dinding bisa nggak? Bisa nggak, Vicky? Dinding Jam dinding. bisa sih Bu. Bisa. Untuk Berarti tinggal kamu sketsa, kamu tulis nih jam dinding. Memang begitu, simple kan? Nanti bagaimana mendetailkannya di tahap berikutnya. berarti kalau kayak ngambil suatu landscape gitu Bu, bisa juga Bu. Nanti itu ya. Atau Ini masih apa gambar aja tuh satu dijadikan. cicak loh. Kamu ini, kita lewatin. Siapa selanjutnya? Juhar. Coba, tadi ada 5 gambar. Fungsinya jadi apa aja, Juhar? Saya tadi Bu ngambil di poin 4 Bu. Poin Cicak 4, juga, Bu. kita lihat dulu ya. Oh, sama. Oke, cicaknya jadi apa? Jadi yang pertama itu Bu sebagai umpan pancing Bu. Jadi umpan pancing. Kemudian Nah, terus yang kedua mainan kunci Bu. mainan kunci. Itu. Yang ketiga itu gelang Bu. Jadi Gelang. gelang. Oke. Itu. Yang keempat itu motif baju Bu. Jadi motif baju. Yang kelima, Terus yang kelima itu kalung. kalung. Oke, coba lihat gambarnya. Dekatkan dulu satu. Oke ya. Bisa ya Vicky ya, sesimpel ini kok. Udah bener nih cara Juhar. Sudah lanjut ke Ida. Vicky tadi nggak berani berpikir dia. Oke, Ida. Saya ngambil yang nomor 6 Bu. Nomor 6 kita lihat dulu ya. Nomor 6 bentuk atap ya. Iya Bu. Bentuk atap. Pertama saya ngambil itu bentuknya jadi rak buku Bu. Rak buku, oke. Terus jadi bingkai foto. Bingkai foto. Terus jadi celengan. Dari celengan ya. Kemudian jadi gantungan lampu. Gantungan lampu. Yang kelimanya agak aneh Bu. Buat apa? Saya bikin jadi alat garuk punggung. Garuk punggung. Oke. Tajam kan, karena tajam itu. Ya. Make sense. Oke. Cukup ya, cukup berani ya. Lanjut, Wildan. Silakan Wildan. Saya ambil yang Nomor? nomor 3 Bu. Nomor 3. Kita lihat dulu ya.
Nomor 3. Apa ya? Panggung ya, apa namanya? Pondasi. Tiang ya, tiang pondasinya ini. Kita batu, Bu. Kamu buat batunya? Ya, Bu. Ya udah, batu menjadi. Jadi batu loncat, Bu, yang kayak di Nias, Bu. Oke. Yang kedua jadi ini, Bu. Jadi Bu, jadi yang nahan tanah, Bu, di sungai, Bu. Oke. Bu, apa dah? Yang ketiga jadi yang nahan tali, Bu. Jadi apa? Itu misalkan di gunung. Jadi penahan tali. Penahan tali. Misalnya Oke, ada tuh. Udah, Bu, cuma 3, Bu. Cuman 3. Kamu pernah lihat batu jadi kobokan nggak? Tempat cuci tangan. Benar, Bu. Cuman beda batu, Bu. Itu batu yang bulat, Bu. Bulat, Bu. Terus batu seperti apa? Kan tinggal dibolongin. Oh, kita nggak bisa ubah bentuknya, Bu. Bebas, tidak ada pembatasan tadi kan. Kalian mau fungsikan itu jadi apa? Kalau di contoh gambar tadi, saya ambil contoh gambar tadi ya. Yang saya beri kasih contoh tadi kan udah kelihatan. Coba perubahan cup ya. Cup minuman itu jadi apa aja? Yang tadi. Ya, bisa jadi gelang. Berarti kan harus dibolongi kan? Ya kan, Wildan? Ya, Bu. Bisa ya, jadi Bu. kacamata. Cuman jadi kacamata kalau nggak dibolongin? Ya, Bu. Jadi jangan mikir batu bulat begitu aja ya. Oke. Nah, ini arsitektur tema yang kita pilih cuma satu ya, arsitektur Nusantara. Jadi ada yang milih modern. Enggak, kita pakai arsitektur Nusantara untuk temanya. Bisa dirubah itu nanti ya. Nah, untuk kedepannya kalian pikirkan cara berpikirnya dirubah seperti itu. Di dalam arsitektur Nusantara itu banyak kali sangat kaya bentuk, warna ya, dan juga material. Itu bisa kalian pikirkan untuk digunakan apa saja. Boleh di dalam bangunan, boleh juga dalam fungsi yang lain. Jadi arsitek ini tidak hanya mendesain bangunan, biasanya dia punya ide-ide yang lebih luas. Nah, untuk tugas kalian ini silahkan manfaatkan proses cara berpikir kreatif tadi untuk gubahan masa kalian. Bisa? Tadi pertanyaan Vicky nih tadi kan? Jadi silakan ambil bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk vernakular, bentuk-bentuk arsitektur Nusantara yang kalian pilih. Boleh rumah adat Melayu, boleh Toba, atau Simalungun, terserah. Sepanjang itu arsitektur di Nusantara, kalian ambil satu objeknya, gunakan di dalam masa bangunan kalian. Bisa dipahami? Jadi, bisa ya? Tugas kalian tadi itu adalah kalau kalian rutin menggunakannya, maka terbiasa berpikir kreatif. Jadi latihan, ada bentuk aneh gitu di lapangan atau ketika jalan-jalan, bayangkan nih, ini bisa digunakan untuk apa aja ya? Jadi prinsip dasar berpikir kreatifnya sudah kuat. Kalau kalian latih ini setiap ketemu objek ataupun mengerjakan tugas ya. Tugas memang wajib lah. Sudah? Kita lanjut ke membuat gubahan masa. Ya, mata kuliah kita hari ini bagaimana mempresentasikan ide rancangan secara manual sudah kalian tunjukkan dengan UTS, secara digital juga sudah ada dengan UTS. Wildan, UTS kamu lebih banyak digital itu ya, diperbaiki ya. Jadi tulis tangan untuk analisanya, analisa tapak itu ditulis tangan. Ya, Bu. Rasakan prosesnya ya. Beda dia kalau kita membuat analisa itu dengan tulis tangan, dengan digital. Beda proses kreatifnya.
Nah, sekarang kita akan mengarah ke yang ketiga, bagaimana dengan membuat ide rancangan secara 3 dimensi dalam bentuk maket. Kalau maket sudah tahu ya, maket itu miniatur bangunan. Jadi ini jadi tugas untuk seminggu ke depan, membuat maket. Jadi ada jalannya, ini nggak usahlah pakai rumput-rumput ya, tapi informatif. Misalnya kalian warnai bahwa itu jalan, itu hijauan. Pohonnya juga nggak usah dibuat pohon-pohon, boleh dalam bentuk simbol aja dalam 2 dimensi. Tapi untuk bangunan harus 3 dimensi. Jadi misalnya bentuk yang kerucut ini adalah gubahan massa yang merupakan konsep kalian. Ini adalah existing, ini existing. Existingnya di sekeliling bangunan itu digambar, dibuat maketnya. Bisa? Jangan detail kali, karena kalau detail kalian tidak akan sempat. Prinsipnya itu bangunan berapa lantai. Misalnya itu banyak bangunan yang dipilih site-nya di lokasi Gatot Subroto ya. Gatot Subroto itu sampingnya kan Tomang Elok. Tomang Elok berapa lantai itu bangunannya? 4 lantai ya, rukonya ya. Benar nggak saya? Siapa yang ngambil lokasi di samping Tomang Elok itu? Atau siapa? Ida. Di sampingnya Hotel Saka ya? Iya Bu, Nah, di depan Hotel Saka di itu depan berapa rumah. lantai? Kurang, belum cek. Nanti kamu googling, kamu lihat itu berapa lantai dari jumlah jendelanya. Sudah. Jadi kamu buat maketnya menunjukkan lantainya berapa dalam skala, di sini skala 1:50. Gunakan barang-barang bahan-bahan bekas aja, bisa jadi kertas bekas bungkus kue ya kan, kardus silahkan, tapi informatif. 4 lantainya kelihatan, mungkin digaris atau dibuat tingkatan seperti kertas ini boleh. Nggak usah ditambah jendela-jendelanya, bentuk masa bangunannya saja. Di mana posisi terasnya berarti ada menonjol dia ya kan, di mana pintu masuk, dan mungkin kayak gensetnya di mana, silahkan di bentuk masa bangunannya. Di depan, samping, belakang, di seberang dari lokasi lahan yang kalian desain. Kalau kosong Bu, lahan mana Bu? Kalau kosong berarti kalian buatlah gambarnya. Kosong itu apa? Hijauan ya. Buatlah hijauan di situ. Saya masih kosong lahannya Bu. Kiri kanan semuanya? Ada Bu, sebagian Bu, bangunan, perumahan. Ya udah, kamu buatlah perumahan. Ya Bu. Dalam bentuk kasar aja ya. Jangan kamu buat detail satu bangunan gitu ya. Bentuk atapnya nampak. Kan karena bentuk atap itu merubah view ya. View kotanya. Jadi nampak bentuk atapnya. Terus di mana berapa lantai. Itu yang penting. Apakah atap datar atau atap limas. Terus berapa lantai bangunan di sekitarnya. Berarti Bu. Ya. Bu, berarti di sekitar bangunan itu buat 3D-nya aja tuh 2D Bu. Sekitar 3 dimensi. 3 dimensi. Nampak jalan, nampak lahan, bangunan di sekelilingnya dalam bentuk blok massa ya, bentuk kasar. Nah ini contoh yang dilakukan si ini arsiteknya itu. Ini dia buat gambar, ini tapaknya yang akan didesainnya. Kelihatan ya? Ini tapaknya segi 4, ini jalan. Dia buat gambar mobil di situ dengan skala yang sesuai. Ini orang nih. Kemudian ini bentuk existing bangunan di sekitarnya. Ada bangunan berapa lantai nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus ada view kota di sini dibuat kasihnya tempel gambarnya supaya lebih jelas. Kemudian ini ada bangunan tinggi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lantai. Ini site dia.
Nah, di sini nanti dibuat lagi masa bangunannya. Kira-kira posisinya di mana? Mau di samping, di tengah, di mana? Supaya dia merespon kondisi lingkungannya. Dengan bentuk seperti ini, di mana enaknya ya? Itu tinggal digeser-geser nanti. Tapi kalian buat dulu ini kelilingnya sama masa bangunan kalian. Masa bangunannya jangan dilem ya. Tapi kalau existing kalian lem. Nggak usah, sudah permanen lah posisinya di situ kan. Kalau masa yang kalian desain kan bisa kalian rubah-rubah. Tergantung nanti proses desainnya. Bisa, ini contohnya ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi sesederhana ini aja, dia kasih satu kertas nih ya. Tapi kalau punya kalian silakan bentuk dalam bentuk bangunan yang real nih, kayak di sini contohnya. Nah, kertasnya boleh apa? Berarti hanya bentuk mentahnya aja, Iya. nggak harus pakai. Untuk hasil maksimalnya ya di tugas akhir. Ini untuk proses membuat gubahan masak. Bu, berarti yang bentuk bangunan kita itu yang sesuai konsep yang udah kita jadiin waktu UTS kemarin? Ya, benar. Kalau kalian mau rubah, dipersilahkan. Mana tahu setelah berpikir secara 3 dimensi, kalian berpikir kayaknya jadi rancu ya, kalau begitu bentuknya silahkan dirubah. Tapi existing, memang kondisinya begitu ya, dibuat ya. Oke? Bisa kalian buat juga untuk gubahan masa kalian beberapa bentuk yang menurut kalian mungkin dibuat di situ. Jadi berpikir kreatifnya tadi, udah dipraktekkan juga di buat market ini. Oke? Bisa dipahami, Ida? Bisa, Bu. Vicky? Sudah, Bu. Iki? Sudah, Bu. Wildan? Udah, Bu. Ini Bu mana, Bu? Tuh, ngumpulnya, Bu. Ngumpulnya di e-learning. Untuk market ini, minggu depan kita ketemu untuk melihat hasilnya. Boleh kalian fotokan nanti di WA ya, sebagai bentuk hasilnya. Sudah, ini waktunya seminggu. Lanjut ke membuat gubahan masak. Tipsnya. Jadi kalian sudah buat existingnya nanti, kiri kanan, depan, sama belakang. Nah, kemudian membuat gubahan masanya. Ini sudah ada beberapa yang buat ya kan, tadi sudah ada saya kritik. Pertama, buat gubahan masa untuk bangunan yang paling penting dulu. Kalau apartemen berarti apartemennya, bukan bangunan pendukungnya, bukan kantor-kantornya, bukan kolam renangnya. Itu dulu yang dibuat. Boleh dalam masa tersendiri, kayak bermain bongkar pasang. Pernah main bongkar pasang? Pernah, Bu. Jadi kita agak main-main ya. Buat dulu ini bentuk, misalnya bentuk ini adalah hierarkinya paling dominan. Dominan itu bisa tinggi, dari tingginya, bisa dari bentuknya, bisa dari posisinya. Banyak hal yang membuat orang ketika nengok langsung melihat bangunan yang utama itu. Bentuk yang utama itu. Itu dulu. Ini tips ya, jadi banyak cara membuat gubahan masa ini. Kemudian langkah keduanya, skala bangunan. Apakah pakai skala manusia atau perlu diperbesar atau perkecil? Misalnya untuk skala bangunan di lobi. Pernah ke lobi hotel? Nah, nanti silakan googling biar tahu bagaimana rasanya lobi. Lobi itu biasanya plafonnya tinggi. Beda dengan plafon di ruang keluarga kita sekarang. Misalnya kalau saya sekarang lagi di ruang keluarga atau ruang tidur ya, itu plafonnya paling setinggi 3 meter. Nah, di lobi biasanya tingginya sampai 6 meter ya, ataupun lebih. Nah, itu skala bangunan. Kemudian, hubungan antar aktivitas. Fungsinya apa saja? Kalau tadi aktivitasnya apartemen berarti tempat tinggal. Kemudian ke jalan bagaimana hubungannya? Karena yang di jalan kan udah aktivitasnya sudah pejalan kaki atau mobil yang mau ke bangunan atau melewati. Bagaimana hubungan bangunan tersebut ke jalanan? Sudah? Ataupun bagaimana hubungan bangunan tadi, misalnya bangunan
yang berfungsi utama, yang dominan tadi, dengan bangunan pendukung. Misalnya kita tambahin bangunan pendukungnya, ingat tadi bermain bongkar pasang, kita buat masa bangunan untuk lobi. Lobinya di bawah, kemudian bangunan yang hierarki tadi kita buat di atasnya. Sudah? Bagaimana menghubungkannya? Apakah langsung secara vertikal ataukah dipisahkan? Kemudian pergerakan orang dan sirkulasi. Jika ini untuk masa bangunannya, beberapa masa bangunan ya. Ini dipikirkan bagaimana pergerakan sirkulasinya. Sudah? Jadi untuk studio kita kali ini kan lebih kepada bangunan satu masa bangunan ya, atau dua lah ya, kalau mau buat dua. Nah, kalau ada dua berarti kalian pikirkan bagaimana pergerakan orang dan sirkulasi. Misalnya, dia mau ke kolam renang, dikasihkan pendopo atau selasar menuju kolam renang tersebut. Sudah? Oke, itu cara membuat gubahan massa. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini. Oke. Jadi saya rangkum kembali. Pertama, kalian melakukan perbaikan UTS. Ditunggu hari ini ya, sampai tanggal ini berubah, berarti pukul 24. Bu, itu nilainya bisa lihat dari mana, Bu? Kenapa? Itu nilainya 70-80 bisa lihat dari Di mana? e-learning. E-learning Nggak ada, Bu. nggak ada. Dari buka, Bu. Udah dibuka ya? Tapi saya sudah kasih nilai itu ya. Rata-rata 70, Wildan 50. Maaf ya Wildan, nggak ada suaramu. Sudah? Jadi saya revisi, Bu. Ya, kalau mau Oke, kamu suara, Bu. revisi silahkan untuk perbaikan nilai. Silahkan. Yang nggak mau revisi juga nggak ada masalah. Yang mau merevisi tentu saya kasih tambahan nilai. Bu, untuk ngumpul gimana, Bu? Di e-learning pertemuan ke-9. Kan saya kan belum ada suara, Bu, di video. Maksudnya kan yang baru suara gini mana untuk ngumpul ya, Bu? Tetap UTS-nya soalnya sama. Jadi kamu kumpulkan itu tautan YouTube-nya. Oh, yang baru ya, Bu? Kamu upload dulu ke YouTube. Kamu kasih link YouTube itu sebagai jawaban. Ya, Bu, ya, Bu. Sama ya, prinsipnya sama. Sudah? Saya review lagi tadi perbaikan UTS, kemudian mencoba berpikir kreatif. Jadi dilatih objek vernakular ini untuk menjadi bagian masa bangunan kalian. Kemudian tugasnya membuat maket gubahan massa. Dengan prinsip ini ya, menentukan hierarki dengan tips ya. Ini bukan sesuatu yang baku, tapi ini alat untuk membantu. Kalian pikirkan hierarkinya, skala bangunan, hubungan antar aktivitas, pergerakan orang. Boleh kalian pakai semua, boleh satu saja. Bagaimana yang membantu kalian membuat masa bangunan yang menarik. Oke, sampai di sini. Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Ini, Bu. Yang vernakular itu sih, Bu. Penerapannya, Bu. Iya. Itu kalau itu nggak harus hanya kasbata kan, Bu? Enggak. Arsitektur Nusantara. Bisa dalam satu bangunan kalian terapkan beberapa arsitektur Nusantara ya. Misalnya di situ Melayu, di situ Toba. Oke? Apa tadi yang nanya? Saya nggak bisa lihat yang bertanya. Gimana gitu, soalnya kan yang saya tahu kan tentang vernakular, Bu, kayak tentang bicara fungsi ruangnya gitu kan, Bu, tentang untuk fungsi ruang nanti aja, kamu ambil salah satu bentuk ini aja. Cara mudahnya kamu ambil bentuk ini, kamu pindahin ke gubahan massa kamu.
Di mana kamu letakkan? Kalau fungsi ruang nanti konsepnya kita bahas minggu depan, bagaimana mengorganisasikan ruang. Jadi kalau di ujian UTS ini ada yang sampai organisasi ruang, terus standar ruang pakai data arsitek, pakai asumsi. Minggu depan kita akan bahas bagaimana memilih standar ruang yang tepat. Bagaimana menghubungkan arsitektur Nusantara dengan standar ruang yang sekarang. Untuk hari ini, kalian hanya memikirkan bentuk. Bagaimana menghubungkan bentuk vernakular terhadap gubahan massa kalian. Jadi dari gubahan massa, blok massa aja, dalam bentuk kasar aja, udah nampak, ini temanya arsitektur Nusantara. Misalnya, Hotel Danau Toba dengan Hotel Four Seasons yang di Gatot Subroto. Mana tema vernakular di situ atau tema arsitektur Nusantara? Hotel mana? Bisa nggak lihat? Saya masih dengan mahasiswa saya kan. Siapa tadi yang bertanya? Ya Bu. Iya. Ingat nggak hotel, saya ambil deh biar nampak ya, Danau Toba. Dari atapnya. Boleh dari atap, boleh dari fasad. Kan tadi belajar berpikir kreatif di Pergen ya. Yang Hotel Danau Tobanya Bu. Ah, Hotel Danau Tobanya yang saya lihat dari atap. Nah, itu benar, dari atapnya udah kelihatan. Tapi dengan bentuk ini di masa kalian, jangan ke atap saja yang diambil. Pilih tadi ya. Bebaskan pikiran kalian. Bentuk-bentuk vernakular tadi bisa digunakan di mana saja. Apakah di entrance ataukah di sisi bangunan. Tapi nampak Berarti di masa bangunan kalian. nggak masalah kan Bu? Apa nggak masalah? Kita kalau misalnya tidak menerapkan pakai atap adat, Nggak masalah. Batu Toba tidak masalah. Nggak masalah. Tapi tunjukkan dari bentuk masa bangunan kalian yang sederhana. Misalnya nih kotak nih, udah tahu. Woi, ini bangunan vernakular nih. Dari mananya? Ceknya nanti, biar ngeceknya kalian cek nanti sama orang sekitar kalian, orang awam. Ketika ngelihat, wah, Batak kali bangunanmu. Nah, itu udah nampak bahwa desain kalian itu sudah menerapkan arsitektur Nusantara. Kalau kalian cuma nanya konsultasi sama arsitek, dia akan meneliti lebih ini kan karena biasa melihat. Coba nanti tunjukkan ke orang awam, lihat masa bangunannya sama ibu atau bapak. Menurut bapak, ini bangunan fungsinya apa? Hotel katanya. Hotel apa ini? Hotel orang Batak. Nah, itu udah benar tuh desainnya tuh. Jadi kalau kalian bikin bangunan seperti itu, pengunjungnya akan banyak datang karena udah bisa mengenali dari bentuknya aja. Bisa, Vicky? Yang kemungkinan yang pernah saya lihat kebanyakan Bu memakai atap gitu kan Bu untuk penanda. Ya. Kalau yang jika nggak pakai, pasti dia memakai ornamen gitu Bu, atau fungsi ruangnya gitu Bu. Ya, kan kamu arsitek, bukannya orang kebanyakan kan? Sama dengan konsep tadi kalian yang tadi dicontohkan, cangkir. Cangkir ini bisa digunakan untuk apa saja. Nah, itu prinsip dasarnya. Jadi bentuk yang tadi segitiga, atap rumah Toba tadi, si Ida itu ya, yang bilang bisa jadi penggaruk punggung gitu. Hal-hal seperti itu yang dipikirkan ke bentuk masa bangunannya.
Jadi jangan mau yang biasa-biasa, yang aneh-aneh lah, mumpung masih gubahan massa. Ya, dibebaskan pikirannya ya Vicky. Harus percaya diri Vicky ya. Nah, Bu, Iya, Ida. kira-kira yang gubahan masa saya itu gimana ya, Bu? Silakan buat itu dulu untuk yang pertama. Terus silahkan buat yang alternatif setelah pertemuan hari ini kan mungkin terbuka idenya ya. Buat aja lagi yang lain. Jadi sepanjang masih ada gubahan massa, buat aja beberapa gubahan massa. Saya Ida ya. Bisa, Bu. Yang kemarin di UTS dibuat aja. Itu yang satu. Tadi kita cara berpikir kreatif kan dari satu bentuk bisa jadi dari satu benda bisa jadi 5 ide ya kan. Nah itu silakan dibuat dalam bentuk maket. Kalian mampunya berapa. Jadi caranya kan pertama kalian buat dulu di konsep kalian garis-garis tadi. Mau buat apa ke masa bangunan. Nanti baru dibuat maketnya. Kalau kalian langsung ke maket nanti keburu hilang idenya. Jadi rekam dulu ide kalian dalam sketsa tadi yang tadi sudah kalian buat itu udah bagus. Tinggal arahkan ke fungsi bangunan tadi, masa bangunan. Tadi kan bebas ya, bisa jadi penggaruk punggung, bisa jadi penahan kertas ya. Ada tadi yang ngasih ide cacing, cicaknya banyak-banyak gitu ya. Nah, jadi ide itu difokuskan kepada bentuk masa bangunan. Kalian ingin buat di mana? Jadi kalian gambar dulu di kertas, kasih idenya, tuliskan ini bisa di dinding misalnya, atau bentuk segitiga itu bisa untuk gimana lah, terserah kalian lah idenya, dibebasin aja ya. Jangan kasih saya pula yang ngasih ide nanti. Nah, kalian tulis dulu dalam sketsa, baru nanti silahkan explore di dalam bentuk gubahan massa dalam 3 dimensi dalam bentuk maket. Kalau sanggup 2, 3. Tapi caranya supaya jangan kehilangan ide, kalian harus gambar dulu itu di kertas. Itu saran saya ya, kan udah belajar tadi. 5 menit buatkan dulu sebelum ini hari ini berakhir ya. Besok buka lagi sketsanya baru buat masa bangunannya. Oke, Diki, gimana Diki? Ya, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Juhar? Bisa, Bu. Oke, Wildan? Ya, Bu. Oke, kalau sebegitu sudah cukup ya kuliah kita hari ini. Bahan-bahannya nanti saya upload di pertemuan 9. Perbaikan tugas saya buat nanti halamannya di pertemuan 9. Untuk maket minggu depan kita periksa. Waktunya dalam seminggu ya. Oke. Sampai di sini kuliah studio perancangan 4. Semangat untuk memperbaiki UTS-nya dan juga membuat maketnya. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya. Ya, Bu.